pagi. Selamat berjumpa di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Desi Carlina, bisa dipanggil Kakak Desi ya. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mega Buana Palopo. Saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan untuk jurusan S1 Kebidanan. Saat ini saya akan membawakan materi penyuluhan tentang pemeriksaan tambahan fertilitas. Adik-adik tahu tidak apa itu fertilitas? Tidak. Ya, oke, jadi nanti setelah saya menyampaikan materi ini, semoga adik-adik semua paham apa yang dimaksud dengan fertilitas. Oke. Ini penyuluhan dipersiapkan buat yang belum menikah. Adik-adik belum menikah semua kan? Belum. Ya, nanti ini bekal kalian nanti setelah menikah. Jadi sudah ada ilmunya, kalian paham. Jadi nanti setelah persiapan buat menikah, kalian bisa melakukan pemeriksaan ini ya. Oke. Fertilitas. Pemeriksaan fertilitas yaitu pemeriksaan untuk mengetahui kesuburan laki-laki dan perempuan. Jadi biasa kalau misalnya ada yang sudah menikah beberapa tahun, tidak punya keturunannya, itu namanya ada gangguan pada kesuburan atau masalah fertilitasnya. Biasa disebut dengan infertilitas atau tidak hamil setelah 12 bulan menikah. Nah, jadi itu ada gangguan berarti ya kalau sudah setahun nikah tapi belum punya anak. Jadi sebelum menikah disarankan untuk pemeriksaan fertilitas. Kemudian adapun peran kami sebagai bidan dalam hal ini yaitu memberikan penyuluhan seperti sekarang ya, supaya paham apa sih masalahnya sebelum menikah, nggak punya anak itu apa sih masalahnya. Kemudian kami mengadakan deteksi dini pemeriksaan. Kalau misalnya ada masalah, kami rujuklah ke dokter spesialis yang menangani masalah tersebut. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pemeriksaan fertilitas. Pertama untuk perempuan ya, untuk kita perempuan, pemeriksaan yang paling utama itu pertama pemeriksaan hormon. Nah, biasa kan kalau misalnya ada nggak yang haidnya nggak teratur di sini? Ada nggak? Kalau misalnya haid nggak teratur, kalau misalnya mau menikah paling bagus itu pemeriksaan hormon. Ada masalah apa? Jangan sampai nanti setelah menikah itu tadi susah punya anak. Nah, ada juga pemeriksaan USG transvaginal namanya. Jadi kalau sudah menikah ini baru bisa dilakukan. Biasa diperiksa lewat bawah ya. Lewat bawah diperiksa apakah di dalam rahimnya itu ada kayak polip, ada kista, atau ada masalah-masalah di ovariumnya, jadi susah punya anak, gitu ya. Kalau pada laki-laki pemeriksaannya itu biasa spermanya diperiksa, bagus nggak kualitas spermanya. Biasa kan ada juga kalau misalnya menikah bukan hanya masalah pada perempuan tapi sama laki-laki, perempuannya subur tapi laki-lakinya tidak subur, itu kan juga bisa tidak punya anak ya. Kemudian lanjut, manfaat pemeriksaan fertilitas itu pertama kita perempuan ya dan laki-laki itu mengetahui status kesuburan kita. Jadi jangan sampai ada saling menyalahkan. Mungkin gara-gara kamu nggak subur, padahal kita yang nggak subur ya, kita menyalahkan pasangan padahal kita sendiri nggak subur. Jadi paling bagus sebelum menikah atau setelah menikah, kalau saya setelah menikah nggak punya anak, bagusnya pergi ke dokter untuk periksa. Setelah diperiksa pasti diterapi, dikasih obat ya. Kemudian manfaat pemeriksaan fertilitas itu juga setelah kita tahu apa masalahnya, diobati. Setelah diobati, dikasih terapi oleh dokter. Apalagi kalau masalah hormon itu ada suntikan hormon, banyak yang langsung punya anak setelah diterapi hormon.
Ya itu saja ya. Jadi sangat penting buat kita perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang sudah menikah kalau tidak punya anak pergi periksa. Kalau yang belum menikah paling bagus juga pergi periksa. Jadi selain pemeriksaan fertilitas juga banyak pemeriksaan lain di puskesmas. Ada pemeriksaan penyakit sebelum menikah ya. Jadi kalau misalnya mau keturunannya sehat, pas hamil sehat sebelum menikah harus diperiksa semuanya. Ya, demikianlah penyuluhan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Dan mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Apa pertanyaanmu? Apa faktor risiko kenapa ada orang yang sudah lama menikah tapi belum memiliki anak? Oh iya, faktor resiko sudah lama menikah tapi belum punya anak. Ya, biasanya faktor risikonya itu rata-rata ya, kalau menikah di atas usia 35 tahun biasa susah punya anak. Itu pertama dari umur. Kemudian yang kedua itu tadi kalau misalnya dia haid ya, haidnya tidak teratur, berarti ada masalah hormon kan, jadi itu diperiksa semua. Kemudian bisa juga karena ada penyakit, entah itu kista atau masalah-masalah yang ada di rahim kan, biasa. Kemudian kegemukan juga, biasa kalau orang terlalu gemuk itu susah hamil karena biasanya itu sel telur itu susah melewati yang namanya ada saluran tuba Fallopi, jadi susah ketemu sama sperma saat masuk, makanya susah hamil gitu. Kemudian ada juga gangguan tiroid, kalau bermasalah kelenjar tiroidnya pasti susah juga hamil, serta ada juga paparan bahan kimia. Jadi kalau sekarang itu jangan palingnya suka minum boba-boba, itu kan banyak zat-zat kimianya, pemanisnya, itu juga tidak baik buat kita perempuan, itu juga mengganggu kesuburan. Seperti itu. Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih ya, demikian penyuluhan saya. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih.